Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aldizal Mahendra, dosen di Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit pengantar untuk menyampaikan tentang kewajiban-kewajiban seorang dosen sesuai dengan tugasnya. Seorang dosen memiliki kewajiban yaitu diatur dalam Tridharma Perguruan Tinggi, di mana dosen harus memenuhi kewajibannya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Penelitian dan pengabdian kita lakukan terus-menerus sebagai bagian dari aplikasi keilmuan yang sudah dipelajari, dan tentunya tugas utama dari seorang dosen adalah melakukan juga di bidang pendidikan, yaitu pengajaran tentunya pada mahasiswa. Mahasiswa dalam hal ini adalah mahasiswa yang mengambil program studi sarjana farmasi, memerlukan pemberian materi yang berlangsung secara menarik dan interaktif. Nah, saya diberikan kesempatan untuk memberikan perkuliahan pada mata kuliah dasar dan nilai terapan. Saya diamanahi untuk memberikan mata kuliah, saya mengampu mata kuliah dasar yaitu mengantar farmasi dan juga farmasi digital yang diberikan pada mahasiswa semester pertama, dan juga saya diberikan amanah untuk mengajar pada mata kuliah terapan, diantaranya yaitu adalah etnofarmakologi dan juga obat tradisional Indonesia serta kewirausahaan di semester akhir. Nah, pada mata kuliah dasar, salah satu yang pertama saya berikan adalah mata kuliah pengantar farmasi. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 1, di mana mahasiswa ini adalah mahasiswa yang baru pertama kali menginjak bangku perguruan tinggi dan tentunya belum memiliki gambaran akan pendidikan maupun pekerjaan kefarmasian. Untuk itulah, pengantar farmasi ini diberikan agar mahasiswa memiliki wawasan serta pengetahuan dasar yang cukup untuk mempersiapkan dirinya menjadi calon-calon tenaga kesehatan Indonesia. Pada mata kuliah pengantar farmasi ini diberikan selama 2 SKS selama 1 semester dalam waktu 16 pertemuan, sehingga terdapat 14 pertemuan tatap muka dan juga 2 pertemuan ujian, di mana setiap pertemuan ini membahas mengenai dasar-dasar ilmu kefarmasian dan juga dasar-dasar ilmu pendidikan dari mulai filsafat, kemudian wawasan-wawasan pendidikan farmasian, hingga materi dasar yang akan menyambungkan mahasiswa menuju materi-materi berikutnya seperti pengantar farmakologi atau pengantar obat-obatan, serta profesi-profesi kefarmasian. Dalam penyampaiannya, pengantar farmasi ini diberikan menggunakan metode student center learning, di mana mahasiswa ini menjadi sebuah subjek utama dari proses pembelajaran yang berlangsung di kelas maupun di luar kelas. Pada proses ini, kita menggunakan pendekatan DIA, di mana terdiri dari proses delivery, interaction, dan assessment. Pada proses delivery, dilakukan untuk kita memastikan bagaimana caranya supaya materi yang kita sampaikan ini dapat tersampaikan dengan baik oleh mahasiswa. Di antaranya, saya menggunakan media-media audiovisual yang menarik, ya, berupa slide, video, ataupun berupa media-media pembelajaran lain, dan juga melalui practical experience, di mana mahasiswa merasakan langsung praktik-praktik yang dapat dilakukan oleh mereka, seperti misalnya melakukan identifikasi obat, melakukan wawancara kepada praktisi-praktisi, sehingga mahasiswa mendapatkan lebih banyak peluang untuk mengenal dunia kefarmasian sejak dini. Berikutnya, pendekatan berikutnya adalah menggunakan interaction, di mana interaction ini berlangsung untuk memastikan supaya pembelajaran menjadi lebih dinamis dan berjalan dengan aktif. Pada poin interaction, di sini mahasiswa memerlukan sebuah trigger agar mereka dapat lebih terbuka dalam menyampaikan pendapatnya, seperti bentuk tanya jawab, memberikan presentasi, memberikan diskusi, debat, ataupun sekadar bertanya dan juga menjawab pertanyaan yang diajukan di kelas. Dan terakhir adalah assessment. Saya melakukan penilaian kepada mahasiswa tidak hanya menggunakan media ujian tertulis, tapi juga dapat memberikan pilihan kepada mahasiswa untuk memilih apakah ingin memilih ujian-ujian yang dapat disesuaikan, seperti misalnya penilaian berdasarkan tugas, kemudian penilaian berdasarkan proyek, ataupun penilaian-penilaian lain yang dibutuhkan, sehingga mahasiswa dapat lebih fleksibel dalam menentukan atau dalam mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan arahan dari kampus Merdeka atau kurikulum Merdeka Belajar saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan pada berikutnya saya akan memberikan contoh dari video atau simulasi pengajaran yang diberikan pada salah satu pertemuan di mata kuliah pengantar farmasi. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, segera mulai ya perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, sudah masuk semuanya? Alhamdulillah. Kita mulai ya. Selamat siang semuanya. Siang. Nah, lebih semangat dong. Selamat siang semuanya. Siang. Mantap ya. Baik, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah ya, luar biasa. Saya ucapkan selamat datang kembali di mata kuliah pengantar farmasi
Ya, kali ini kita akan masuk ke pertemuan yang ke-8 ya. Masih ingat minggu lalu bahas apa? Pasti lupa ya. Ya, sekarang di sini kita mau melanjutkan perkuliahan di pengantar farmasi ya. Kita mau melanjutkan dasar-dasar tentang ilmu farmasi, salah satunya tentang ilmu farmakologi ya. Kita refresh sedikit dulu nih. Di sini ada yang dari SMK? Ada, yang dari SMA juga ada ya. Ada yang langsung dari SMP? Nggak ada ya. Jadi semua di sini pasti berlatar belakangnya beragam. Nah, kita hari ini mau menyamaratakan pemahamannya biar teman-teman di sini punya basic yang sama sebagai seorang farmasis ya. Karena teman-teman yang ada di sini semuanya adalah calon-calon tenaga kesehatan, betul nggak? Ya kan, teman-teman mau setuju atau tidak nanti lulus pasti jadi tenaga kesehatan ya. Maka di sini minimal biar teman-teman punya basic dasar tentang ilmu kesehatan, yaitu salah satunya yang menjadi andalan kita itu tentang obat ya. Maka hari ini kita akan membahas materinya tentang pengantar farmakologi ya. Simple sebenarnya, hanya membahas teman-teman biar tahu aja sih apa sih itu obat, contoh-contohnya bagaimana dan seperti apa nanti pemaparan ataupun penjelasan-penjelasan dari obat-obat yang saat ini sudah ada di pasaran gitu ya. Udah siap? Nah, kita mulai ya. Nah, mungkin sebelumnya saya mau coba tanya dulu ya, sebelum saya masuk ke mata kuliah, saya pengen coba nanya dulu nih tentang apa yang ada di pemahaman teman-teman kalau saya menyebut kata obat. Ada yang mau jawab? Siapa? Silakan. Boleh, Pak. Silakan. Obat biasanya lebih ke berkhasiat. Berkhasiat, apalagi? Kemudian aman. Aman, apalagi? Kemudian ya bisa menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit. Oke, nggak apa-apa, bagus. Tepuk tangan dong buat Iqbal ya. Bagus. Oke, ada yang mau coba jawaban lain mungkin? Apa sih yang kebayang ketika kalian mendengar kata obat? Nah, silakan. Overdosis. Overdosis ya. Boleh, overdosis kelebihan dosis ya. Ada lagi mungkin? Sediaan. Silakan. Apa? Sediaan. Oke, bagus ya. Jadi kita dapat banyak persepsi nih. Ketika mendengar kata obat, tadi ada yang bilang bisa menyembuhkan, berkhasiat, terbayang overdosis dengan sediaan. Nah, kita hari ini bahas apa sih itu obat yang kita maksud dengan kita pelajari di 4 tahun ke depan, gitu ya. Nah, jadi pada hari ini nanti teman-teman salah satu ilmu di mata kuliah farmasi itu ya, ada yang namanya ilmu farmakologi. Ini adalah satu ilmu yang paling utama dipelajari, pasti semua anak farmasi belajar ini ya. Jadi belajar tentang obat dan cara kerjanya pada tubuh. Kenapa? Karena teman-teman sebagai apoteker harus punya keciri khasan, harus punya kekhasan, harus punya keunikan, punya keahlian. Dokter keahliannya mendiagnosa gitu ya. Nah, apoteker keahliannya adalah mengenali obat gitu. Bagaimana mempelajari tentang obat-obatan supaya nanti tentunya bisa sejajar dengan tenaga kesehatan lainnya gitu ya. Nah, sebelum ke sana kita bahas dulu nih sedikit tentang apa itu sehat ya. Jadi sehat ini adalah sebuah keadaan ya teman-teman, sebuah keadaan, kondisi di mana dia sempurna fisiknya, mentalnya, sosialnya ya, serta terbebas dari berbagai penyakit atau kelemahan-kelemahan. Ini versinya WHO gitu ya. Jadi simpelnya sehat ini adalah keadaan yang memang bebas dari kondisi-kondisi yang dapat mengganggu ya, baik itu fisiknya, mengganggu mentalnya ataupun mengganggu sosialnya ya. Nah, sakit itu yang namanya sakit kebalikannya ya. Dia terjadi ketika sehatnya terganggu. Dari mana terganggunya? Dari adanya suatu rasa gejala. Contoh gejalanya misalnya apa yang suka kalian rasakan? Panas, pusing, apalagi? Nyeri, apalagi? Mual-mual, apalagi? Meriang, apalagi? Itu namanya gejala. Ya. Sakit tenggorokan itu gejala. Semua gejala itu ruam-ruam sakit tenggorokan, meriang, mual itu bisa dirasakan. Ya enggak? Karena kalian merasa adanya gejala, terus lama-lama teh kepikiran, muncul sebuah persepsi gitu ya. Wah, kayaknya saya sakit deh. Ya enggak? Nah, sehingga di sini apa peranannya obat? Nah, di sini peranannya menghilangkan gejala yang dirasakan. Nah, bisa secara kausatif ataupun simptomatis. Kausatif itu berarti bekerja pada penyebabnya. Ya, misalnya kalau sakitnya karena bakteri, bekerja pada bakterinya. Tapi kalau simptomatis dia bekerja pada apanya? Gejala ya, pada gejalanya. Jadi mengobati gejalanya ya. Nah, sekarang kita masuk konsep dasar tentang obat. Tadi ada yang bilang di belakang katanya overdosis. Nah, apa tuh artinya overdosis? Apa yang kebayang kalau kalian dengar overdosis? Kelebihan dosis ya, penggunaannya berlebihan. Nah, penggunaan berlebihan ini kalau versi di farmakologi atau versi di farmasi ya, ada suatu ilmu yang namanya adalah ilmu, pernah dengar namanya? Toksikologi ya. Ilmu yang mempelajari tentang racun. Jadi prinsipnya adalah membahas bagaimana sebetulnya suatu benda itu ya adalah, semua benda di dunia adalah racun. Air, racun bukan? Racun kalau kita minumnya 1 galon.
ya kan? Oksigen racun? Racun kalau oksigennya dipakai dalam misalnya pembakaran api, ya kan? Nah, sehingga di sini yang penting itu adalah dosisnya. Paling sering minum obat apa? Paracetamol misalnya. Racun bukan? Racun ya, teman-teman minum dengan jumlah lebih dari sekitar 2000 mg per hari atau 6000 mg per hari, resikonya adalah kerusakan pada bagian liver atau hati. Ya, jadi obat yang paling aman sekalipun adalah racun kalau dosisnya tidak tepat ya. Nah, kita kembali dulu sekarang ke definisi obat-obatan. Jadi obat ini adalah suatu bahan atau paduan bahan ya yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi. Nah, kata kuncinya di sini ada beberapa. Yang pertama adalah bahan atau paduan bahan. Itu kata kunci pertama ya. Kata kunci kedua adalah mempengaruhi atau menyelidiki. Nah, dua tuh. Kata kunci ketiga adalah sistem fisiologi atau patologi. Apa bedanya? Kalau sistem fisiologi misalnya apa? Misalnya sistem pernafasan. Kalau patologi, penyakitnya. Misalnya kalau pernafasan penyakitnya apa biasanya? Asma. Apalagi? Infeksi paru-paru atau pneumonia gitu ya. Itu kondisi patologinya, pneumonia. Fisiologinya, pernafasannya dibenerin gitu ya. Jadi dia adalah suatu bahan yang mempengaruhi atau menyelidiki sistem-sistem tersebut. Nah, rangkanya ada enam kategorinya. Yang pertama adalah untuk mendiagnosa, ya, untuk pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, ya. Jadi selama itu memenuhi definisi ini, maka dia disebut sebagai obat. Di pasaran jenisnya ada yang sifatnya itu dia sintetik dan juga alami. Pernah lihat nggak kalau yang alami itu apa? Jamu, gitu ya, betul. Nah, jadi jamu-jamuan itu contohnya alami ya. Saya bawa beberapa contoh di sini. Nah, saya bawa beberapa contoh di sini. Misalnya kita mau lihat, nah, contoh misalnya di sini adalah obat-obatan apa ya? Ini ya, misalnya apa nih? Saya nggak tahu merek ya, polisilen. Ini misalnya obat buat mah. Nah, ada lagi contoh di sini misalnya nih apa nih? Tolak angin, gitu. Secara kemasan dua-duanya modern, ya nggak? Pakai saset, pakai apa nih? Kemasan menarik gitu ya. Tapi yang ini beda, yang ini masuknya ke yang mana? Sintetik. Nah, yang ini masuknya ke yang alami ya. Jadi dua-duanya beda penggolongannya di pasaran gitu. Apa yang membedakannya? Yang ini dibuatnya pure dari bahan chemical atau kimia. Yang ini dibuatnya menggunakan bahan-bahan yang masih menggunakan bahan alam. Apakah nggak pakai kimia, Pak? Pakai gitu ya. Tapi masih menggunakan bahan alam juga di sini gitu. Kalau ini udah pure, dia bahan-bahan kimiawi gitu ya. Yang diproses secara sintetis gitu. Nah, yang sintetik ini kita bagi dua juga ya, ada yang sifatnya generik dan paten. Ini kalian mungkin pernah lihat ya, contohnya di sini. Nah, ini ya, ada logo seperti ini di sebelah kiri, namanya logo generik. Yang satu lagi nggak ada logonya, dan biasanya yang kanan sini lebih murah. Tapi kalau pertanyaan saya, lebih bagus mana sih obatnya? Atau lebih poten mana sih obatnya? Sama. Sama. Kenapa sama? Karena dua-duanya menggunakan bahan yang sama ya. Oke, sekarang kita lihat lagi kalau alam. Nah, kalau alam di sini ada 3. Ini bedanya di logonya. Ya, logonya ini mirip-mirip, warna hijau kuning ya. Yang sebelah kiri sini dia jamu, ini obat herbal terstandar, ini fitofarmaka. Yang membedakan adalah tingkat keamanannya. Seberapa aman sih obat tersebut di kalangan medis gitu ya. Di kalangan medis ini misalnya kalau jamu, dia baru empiris. Jadi kurang kuat, kurang bagi para tenaga medis yang ahli yang mengharapkan ada evidence base. Jamu ini kurang kuat. Tapi kalau obat herbal standar, nah ini sudah uji praklinis, sudah uji pada hewan. Jadi dia relatif lebih aman. Apalagi yang fitofarmaka, ujinya sudah pada manusia. Dia sudah uji klinis. Jadi kalau uji klinis pasti aman ya. Jadi kalau di sini bedanya dari tingkat keamanannya. Oke, sekarang jenisnya nih. Tadi yang dia disebutkan tuh warna ya. Ada yang warna hijau, kemudian biru dan merah ya. Hijau sama biru ini teman-teman boleh beli di apotek tanpa resep. Bedanya, yang hijau ini belinya bebas ya. Kalian boleh beli di apotek, di minimarket, di pasar. Suka lihat di mana biasanya obat kayak gini? Dimanapun ada ya. Di warung ada, bahkan di pasar-pasar, bahkan kalau di naik bus aja suka ada ya yang jualan kayak gini gitu. Karena ini obatnya bebas, dimanapun boleh beli. Yang ini yang warna biru juga bebas, tapi bedanya ada peringatannya. Artinya apa? Dia tingkat bahayanya lebih tinggi dibandingkan dengan yang warna hijau ya. Makanya namanya bebas terbatas ya. Cirinya warna biru ya. Yang terakhir dia warna merah. Nah, kalau warna merah ini warnanya mencolok biar kita aware.
oh ini belinya harus pakai resep dokter. Kenapa? Karena di dalamnya potensi bahayanya jauh lebih tinggi besar ya dibandingkan dengan yang warna biru dan hijau ya. Oke, itu kira-kira. Nah, yang warna merah ini ada satu lagi yang mirip. Namanya adalah golongan narkotik sama psikotropik. Nah, jangan ketukar nih. Kalau psikotropika, dia golongannya warnanya masih warna merah juga yang keras. Nah, psikotropika. Kalau narkotika, dia logonya beda lagi. Ada palangnya gitu. Apa perbedaannya? Kalau narkotika, dia bisa menyebabkan hilangnya kesadaran. Ya, jadi gampangnya mah kayak dibius. Sedangkan untuk psikotropika ini biasanya hanya mempengaruhi sistem saraf saja. Gitu ya. Kadang bisa sistem sarafnya dinaikkan atau diturunkan ya, tergantung dari mekanisme kerjanya. Ini contoh-contoh dari psikotropika yang saat ini ada ya. Ini di apotek ada dan resepnya juga cukup banyak ya. Jadi sebenarnya dia tidak salah juga kalau orang sering menggunakan ini karena memang digunakannya atas dasar indikasi medis. Yang salah kalau penggunaan ini tanpa resep atau tanpa indikasi medis. Contoh, dengar dari temannya, biasanya teman saya pakai alprazolam buat tidur. Nah, ya itu dalam tanda kutip bisa dianggap menggunakan obat-obatan terlarang ya. Tentunya masuknya pidana ya kalau seperti itu gitu. Nah itulah kalau gambaran nih. Nah ada juga golongan lain ya. Tadi selain narkotika, psikotropika ada lagi yang kita waspadai. Namanya golongan OOT. Obat-obatan tertentu, bukan terlarang ya. Jadi OOT ini boleh dibeli, gitu ya, boleh digunakan. Tapi dikategorikan jadi 6 ini karena yang 6 ini yang paling sering disalahgunakan di pasaran. Ya, misalnya tramadol. Tramadol itu efeknya buat nyeri yang sangat hebat, misalnya habis luka operasi, misalnya habis pendarahan gitu ya. Tapi kebanyakan sering disalahgunakan untuk menghasilkan efek yang fly gitu ya. Nah, tahu banget ya di sebelah sini ya. Nah, efek fly, efek halusinasi dan sebagainya gitu ya. Itu tramadol. Ada lagi misalnya tujuannya buat skizofrenia, buat Parkinson, buat antidepresan, buat skizo, buat batuk kering. Tapi tadi penggunaan disalahgunakan tanpa resep. Ya, bahkan diedarkan secara gelap. Nah, ini yang tidak boleh lepas dari pengawasan kita sebagai farmasis, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Silakan, boleh. Pertanyaannya Pak, apakah ada obat-obatan seperti narkotika dan psikotropika yang menjadi daftar obat wajib untuk di apotek? Oh, oke. Sip. Bagus pertanyaannya ya. Apakah ada obat yang bisa menjadi golongan obat wajib di apotek? Pernah dengar nggak obat wajib apotek apa? Pernah dengar? Pernah ya. Apa sih artinya obat wajib apotek? Nah, saya sedikit maaf kelewat ya, maaf, untung bagus diingatkan. Nah, jadi obat wajib ini kita nggak bahas banyak karena dia sebenarnya golongannya obat-obat keras juga, gitu ya. Hanya perbedaannya, obat wajib ini adalah obat-obat yang diperbolehkan beli tanpa resep. Jadi golongannya keras nih, tapi boleh beli tanpa resep. Kenapa? Karena penggunaannya sudah sering. Contoh misalnya asma. Sok bayangin kalian kalau lagi asma harus ke apotek dulu, harus ke dokter dulu minta resep. Gimana coba? Oh lagi engap gitu kan, terus harus ke dokter dulu minta resep gitu. Mungkin keburu meninggal sehingga diperbolehkan beli langsung di apotek dengan syarat, ada syaratnya. Apa syaratnya? Dosis dan jumlah ya. Jumlah dibatasi. Yang kedua biasanya apoteknya ngasih syarat strict, yaitu obatnya harus pernah beli sebelumnya di situ. Misalnya obatnya apa? Biasanya kalau obat asma apa? Teosal. Isinya apa teosal deh? Teofilin sama sabutamol misalnya. Misalnya sabutamol itu boleh dibeli tanpa resep asalkan dia pernah beli sebelumnya di situ. Narkotika ada nggak? Nggak ada ya. Jadi obat wajib ini biasanya memang diperuntukkan obat keras aja. Narkotika psikotropika itu agak sedikit lebih jauh lebih ketat dibandingkan obat keras biasa gitu ya. Jelas ya? Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Cukup. Oh silakan. Minum obat ya. Berhenti darah. Berhenti darah, oke. Pembeku darah ya. Efeknya tuh jadi berdebar. Oke. Emang begitu atau harus diturunkan dosisnya? Nah, bagus nih ada pertanyaan, Pak. Terus pernah minum obat, terus ada efeknya. Nah, pernah dengar yang namanya efek samping? Pernah ya? Jadi setiap obat, ini kalau kita baca peringatan di semua obat ini, di belakang itu pasti ada yang namanya efek samping. Ya, kenapa? Karena sekali lagi pengertiannya, obat adalah racun. Ya, yang kebetulan punya manfaat kalau dosisnya benar. Sehingga ketika dia digunakan tidak sesuai dengan dosisnya, atau misalnya dia digunakan
untuk memang keperluan dosisnya atau memang keperluan obatnya, tapi pasti ada aja efek yang kita tidak bisa hindari. Kenapa? Satu, tubuh kita ini kompleks, ya. Anggaplah tubuh kita tuh kayak saklar, dipencet satu yang lain nyala, yang satu mati, gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau kita mencet satu, mungkin yang lainnya nyala juga. Dalam hal ini itu namanya reseptor, ya. Reseptor di dalam sel-sel kita ini banyak. Mungkin satu nyala, satu mati, satu nyala, gitu. Sehingga ini akan saling berpengaruh kepada sel-sel lainnya juga gitu. Jadi akan ngaruh ke yang lain. Jadi kalau saya minum obat ini efeknya jantung Pak, efeknya jadi sesak, jadi apa, itu wajar. Selama efek sampingnya dicantumkan di kemasan belakang obat gitu. Ngerti gak? Misalnya di belakang efek sampingnya ada keterangan dapat menyebabkan mual, muntah. Jadi kalau memang mual, muntah jangan kaget. Karena memang biasanya begitu. Tapi kalau di efek sampingnya mual, muntah, tiba-tiba kita ngerasa diare. Nah itu nggak ada di efek samping. Itu berarti ada yang salah. Harus lapor kalau kayak gitu, harus lapor. Ya lapor ke apoteknya supaya dilaporkan ke kementerian. Berarti obat ini jangan-jangan obatnya ada yang salah. Contoh kemarin kasusnya ketika yang obat ginjal, sirop, tahu ya? Obat sirop anak. Ya, obat sirop anak itu kan memang efek sampingnya paling biasanya ngantuk, ya, jantung berdebar. Nah, nggak ada efek samping sampai jadi nyeri ginjal, sakit pinggang, atau kalau anak-anak gejalanya urinnya berhenti gitu ya. Urinnya tidak bisa keluar urin. Nah, nggak bisa buang air kecil. Itu nggak ada di gejala. Jadi ketika ada kasusnya pertama kali, orangnya lapor gitu ya, ibunya lapor ke puskesmas atau ke dokternya lapor ke kementerian, maka statusnya ditetapkan menjadi sebuah kejadian luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman mengalami sesuatu yang tidak wajar, laporkan, karena takutnya jangan-jangan itu hal yang penting ya. Untungnya kemarin udah pada lapor, jadi akhirnya obatnya ditarik duluan. Bayangin kalau kemarin nggak lapor, ya, obatnya udah nyebar dulu nih di Indonesia. Berarti yang kenanya akan mungkin makin banyak, gitu. Jelas ya? Gitu. Oke, itu tadi tentang pembagian obat ya. Nah, obat juga harus diperhatikan nih. Jadi nggak semua orang manusia bisa diberikan obat yang sama. Jadi ada orang-orang yang punya kategori tertentu. Misalnya yang sudah tua. Kenapa yang sudah tua harus diperhatikan? Karena fungsi tubuhnya sudah menurun ya. Yang masih bayi, kenapa yang masih bayi diperhatikan? Karena fungsi tubuhnya belum optimal. Nah, yang berikutnya adalah yang sedang hamil dan menyusui ya. Jadi hamil menyusui ini perhatikan juga nih. Kenapa? Karena kita harus tahu bagaimanakah janin ataupun anaknya tuh terpengaruh atau tidak gitu. Dia kan nyawanya dua tuh, ibu dan anaknya ya, maka harus diperhatikan dengan lebih gitu ya. Ya, sampai sini menjelas ya? Oke, saya mau ngasih tahu caranya biar lebih gampang supaya teman-teman lebih mudah dalam mempelajari ilmu farmakologi ini ya. Jadi teman-teman utamanya adalah harus belajar dulu bagaimana cara mengidentifikasi obatnya ya. Jadi gini, kalau teman-teman disuruh menghafal semua obat yang ada di apotek, gak mungkin hafal ya. Di Bepom jumlahnya sekarang sudah 8.000 item, mungkin gak hafal? Nggak mungkin ya. Jadi yang harus teman-teman tahu, saya juga semua apoteker-apoteker yang ada saat ini nggak mungkin hafal ya. Tapi yang kita bisa adalah tahu nyari informasinya di mana ya. Jadi di sini goalsnya adalah kita mau mencari tahu nih, kalau teman-teman megang obat itu apa aja yang harus dipelajari atau apa aja yang harus diperhatikan ya. Saya bagikan dulu ya, ini saya nge-print nggak banyak, mungkin sekelompok-sekelompok aja ya. Bahkan kelompok 1 segini mungkin, ini kelompok 2, nah ini kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Oke. Jadi ini adalah poin-poin yang teman-teman harus perhatikan kalau membaca suatu obat, informasi obat ya. Nah, kalau mau tahu ini berarti baiknya kalau mau beli obat itu adalah obat yang masih ada kemasannya, ya enggak? Karena kalau belinya sudah kayak gini biasanya nggak ada kemasannya. Betul ya? Jadi kalau bisa minta labelnya juga biar tahu. Ini adalah poin-poin yang harus diketahui ketika beli obat. Pertama adalah nyari tahu apa dulu. Selain habis nama adalah nyari tahu komposisinya dulu, isinya apa, ya. Kalau obat-obatan bahan alam biasanya isinya macam-macam nih. Tuh dia dibuat dari ekstrak 1, ekstrak 2, ekstrak 3, ini banyak. Tapi kalau bahan sintetis ini biasanya isinya satu. Misalnya ini polisilen. Isinya hanya simetikon, amonium hidroksid dan magnesium hidroksid, ya. Buat apa tahu komposisi? Karena komposisi ini bisa digunakan untuk mencari tahu juga obat generiknya, ya. Karena kan kalau generik dia pakainya nama apa? Nama bahan, ya. Nah, bahannya di sini simetikon. Nah, jadi kalau polisilen yang nggak ada di apotek mintanya simetikon, gitu, ngerti ya? Jadi komposisi. Yang kedua indikasi. Indikasi itu apa?
cara kerja atau digunakan untuk apa. Di sini ada keterangan polisilin digunakan untuk obat mah dan kembung. Nah, itu adalah indikasinya. Terus kemudian cara kerja obatnya agak beda ya. Kalau cara kerja obat ini biasanya ada di label. Labelnya itu adalah misalnya gini, simeticon bekerja dengan cara menetralkan asam lambung gitu. Kenapa harus tahu? Kalau ini bukan buat kalau ini buat kalian sebagai farmasis ya, supaya bisa banyak belajar. Ya, makin banyak kalian baca label, makin kebayang satu obat ini cara kerjanya bagaimana ya. Karena kadang-kadang cara kerjanya mirip-mirip, cuma beda dikit aja lah. Ya, misalnya satu, kalau tadi simeticon, dia bekerja dengan cara meluruhkan atau menetralisir gas pada lambung ya. Kemudian kalau misalnya hidrosida itu bekerja dengan cara menetralkan asam ya, membasahkan lambung. Jadi harus tahu indikasi cara kerjanya ya. Nah, yang paling penting adalah bagian aturan pakai. Ini yang paling penting ya. Kenapa? Karena di sini tertera buat anak-anak berapa, buat dewasa berapa, cara pakainya berapa ya. Biasanya kalau obat buat anak ini kan sirup ya. Biasanya aturannya berapa, pakai apa nih kalau sirup? Minumnya pakai apa? Sendok ya. Jadi di sini pelajari sendoknya sendok apa? Jangan-jangan sendok teh, jangan-jangan sendok makan gitu ya. Dan sendoknya harus menggunakan sendok yang memang sesuai sendok takar. Ya. Kenapa? Karena sendok teh kita itu berbeda. Ya. Sendok teh yang kita minum itu ukurannya hanya sekitar berapa? 7,5 mili ya. Ini sangat kurang nih. Jadi kalau misalnya mau pakai, minta sendok takar yang benerannya gitu ya. Itu aturan pakai. Ada juga peringatan. Peringatan ini diberikan buat obat-obat yang memang berbahaya ya. Saya kasih contoh obatnya, nanti kalian boleh pelajari masing-masing ya. Di sini ada beberapa obat. Ada yang salep ya, silakan dilihat dulu. Ada juga ini yang tablet. Ada juga yang krim ya, gel. Ada lagi yang di sini tablet. Nah, teman-teman boleh sambil lihat dan boleh sambil pelajari itu gimana sih cara membacanya ya. Ada kan keterangan di situ ya, komposisinya apa, indikasinya apa gitu ya, cara kerjanya bagaimana, aturan pakai. Nah, ada bagian peringatan di situ. Itu yang harus diperhatikan. Contoh di paracetamol ya. Ini di labelnya ada ya peringatannya. Peringatannya adalah harus hati-hati kepada yang punya gangguan fungsi hati dan ginjal ya, sehingga jangan diberikan gitu. Itu peringatan. Atau misalnya yang minum obat batuk, biasanya ada peringatan. Peringatannya apa kalau obat batuk? Dapat menyebabkan kantuk. Jadi nggak boleh sambil nyetir atau mengemudi gitu ya. Berikutnya efek samping. Nah, yang tadi ditanyakan ya, efek samping ini biar kita bisa memperkirakan ini bahaya atau tidak ya. Misalnya efek sampingnya mual, muntah, di luar itu nggak usah ya. Kemudian kontraindikasi. Nah, ini lawannya yang indikasi tadi. Jadi jangan diberikan pada yang punya kondisi tersebut. Misalnya kontraindikasinya adalah untuk wanita hamil, jangan dikasih. Kontraindikasi yang punya fungsi hati jangan dikasih gitu ya. Jadi sama kayak peringatan. Perhatian mirip sama peringatan. Biasanya keperhatian ini meliputi penggunaan, penyimpanan gitu ya. Nah, penyimpanan juga macam-macam. Kadang-kadang kalau sirup gitu ya, ada yang disimpannya sirup itu disimpan di kulkas boleh. Ada yang harus disimpannya di kamar boleh gitu ya. Ada juga kalau tablet. Nah, mungkin pernah dengar yang namanya supo ya, tahu ya? Suppositoria. Nah, simpannya di mana tuh? Di kulkas. Kulkas. Karena kalau simpan di suhu ruang seperti ini, dia akan meleleh ya, atau mengencer gitu. Jadi itu nggak boleh disimpan. Makanya perhatikan penyimpanan. Dan terakhir, yang paling penting adalah perhatikan tanggal kadaluarsa. Ya, kenapa ini penting? Karena kalau sudah expire berarti dia tidak akan berfungsi semaksimal yang tadi kondisi semula gitu. Ngerti ya? Jadi kalau sudah expire ya dia akan turun potensinya dan teman-teman harus mempertimbangkan apakah masih layak atau tidak digunakan. Kalau expire-nya masih 3 bulan, obatnya cuma akan dipakai 3 hari ya nggak apa-apa. Tapi kalau obatnya misalnya dipakai sebulan, expire-nya 2 minggu. Nah, itu berarti nggak boleh ya. Harus diperhatikan seperti itu. Yes ya, itu adalah poin-poin yang teman-teman harus perhatikan gitu. Oke, itu yang tadi saya bagikan. Silakan nanti dikerjakan di rumah ya. Untuk dibahas di minggu pertemuan yang akan datang. Nanti teman-teman boleh dibaca lagi, dikerjakan masing-masing 1 lembar. Dan minggu depan kita presentasikan di kelas, gitu ya. Cukup ya untuk hari ini? Oke, kita ketemu lagi nanti pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Nanti ketemu lagi di minggu depan. Kita akan bahas materi tentang pengenalan atau identifikasi jenis-jenis obat ya. Oke, kalau tidak ada kita tutup saja pertemuan di hari ini. Sampai sekian ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.